teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang berisikan saya, Brandy Alexander. Saya Natasha Terenhans. Saya Jocelyn Hotadi, absen 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang bukti catatan dari dinasti Tang. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih, ternyata ada bukti catatan dari Tiongkok yang nunjukin kalau Indonesia punya hubungan internasional sejak dulu. Nah, bukti itu berasal dari catatan dinasti Tang. Dari sinilah kita bisa tahu awal mula masuknya pengaruh luar termasuk Islam ke Indonesia. Jadi, dinasti Tang adalah salah satu dinasti besar di Tiongkok yang berkuasa dari tahun 618 sampai 907 Masehi. Dinasti ini terkenal karena aktif dalam perdagangan dan punya banyak catatan sejarah yang lengkap. Beberapa bukti penting dari catatan dinasti Tang antara lain adalah kitab sejarah resmi seperti Ji Tangsu dan Xin Tangsu yang mencatat hubungan diplomatik antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, ada juga karya seperti Tang Huiyao dan Tong Tien yang membahas sistem pemerintahan dan kondisi pada masa itu. Lalu ada juga catatan perjalanan, contohnya dari pendeta I Ching yang pernah singgah dan tinggal cukup lama di Sriwijaya. Dari catatan ini, kita tahu kalau Nusantara sudah jadi pusat pembelajaran dan perdagangan internasional. Selain catatan tertulis, ada juga bukti fisik seperti penemuan uang kepeng dari masa dinasti Tang di beberapa wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa memang sudah terjadi aktivitas perdagangan antara Nusantara dan Tiongkok. Catatan dinasti Tang juga menyebutkan adanya kerajaan seperti Kuning atau Kalingga di Jawa yang dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal adil. Nah, yang paling penting dalam catatan tersebut juga disebutkan adanya pedagang Arab atau Muslim yang disebut sebagai Tasih yang sudah datang ke wilayah Sumatera sejak abad ke-7. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa Islam sudah mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, bahkan sebelum berdirinya kerajaan Islam. Para pedagang ini tidak hanya berdagang, tapi juga membawa ajaran Islam, berinteraksi dengan masyarakat lokal dan membentuk komunitas Muslim. Seiring waktu, dari komunitas ini akhirnya muncul kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai yang dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi kesimpulannya, catatan dari dinasti Tang itu sangat penting karena menjadi bukti awal bahwa Indonesia sudah terhubung dengan dunia internasional. Dari perdagangan internasional itulah Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara, sampai akhirnya muncul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia sejak dahulu sudah punya peran penting dalam jalur perdagangan dunia. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih.